Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara jemaah Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah inti dari ajaran agama kita. Tanpa tauhid, amal tidak bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu adalah segala yang disembah selain Allah. Tauhid itu ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 dijelaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini artinya kita hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Hadirin rahimakumullah, untuk lebih memahamkan kita tentang tauhid ini, ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW, yaitu dari kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini disiksa karena beriman kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan beliau ini ditindih dengan batu yang besar dadanya, kemudian badannya dijemur di tengah padang pasir yang terik. Tetapi Bilal bin Rabah tidak mau pindah dari iman kepada Allah. Bahkan lisannya mengucapkan ahadun ahad, Allah itu satu, Allah itu satu, terusnya. Sampai-sampai beliau dimerdekakan oleh seorang sahabat. Ya. Ini adalah tauhid yang kuat. Ya. Sekalipun dia diguncang oleh dunia, disiksa, tetapi dia tidak akan pernah mau pindah dari agama Islam, tidak akan pernah mau menyembah selain Allah. Hadirin rahimakumullah, maka
perlu kita jaga. Tidaknya dari 3 macam tauhid tadi kita bisa paham bahwa yang pertama, kita yakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini bahwa hanyalah Allah yang kita sembah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Bahkan meminta syafaat sekalipun kita sebenarnya tidak kepada Rasulullah. Kita mintanya kepada Allah. Karena yang mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat itu adalah Allah. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 di ayat kursi itu, "Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih." Ya. Jadi syafaat itu tidak akan bisa diberikan kecuali atas izin Allah. Kemudian kita juga mengimani Asmaul Husna, ya, nama-nama indah bagi Allah tanpa menyamakan dengan makhluk. Bahkan di anak-anak kita itu ada yang sudah diajarkan agar bisa meneladani nama-nama indah itu. Kalau misalnya biasa kita setelah sholat subuh baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu mungkin nanti di dalam lafaz itu ada Asmaul Husna. Salah satunya ada yuhyi misalnya. Yuhyi ini yang menghidupkan. Nah, bagaimana kita bisa meneladani ya sifat dari yuhyi ini menghidupkan? Maka kita arahkan kepada diri kita. Kalau misalnya mungkin contoh kecil saja, kalau di rumah kita punya binatang peliharaan, ya kita berikan makan dan seterusnya. Ini sudah mencontoh. Walaupun tidak sesempurna Allah, tidak mungkin kita bisa menyamakan Allah, tapi kita setidaknya mengimani nama-nama Allah dan berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan sebuah riwayat menyatakan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka akan masuk surga. Nah, maksudnya di sini tidak hanya hafal, tetapi juga mengimani dan kalau bisa kita ya diperintahkan untuk meneladani dari Asmaul Husna tersebut. Hadirin rahimakumullah, tauhid ini adalah ajaran Islam yang paling utama. Ya, tauhid adalah kunci hidup bahagia kita. Karena kalau hati kita hanya bergantung kepada Allah, maka tidak ada lagi membuat kita takut selain Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kita keistiqomahan, kekuatan dalam menjalankan tauhid dalam kehidupan ini, sehingga nanti di akhir kita bisa ditutup hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kuatnya tauhid kita. Amin. Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.